Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup H, MJ20H. Untuk materi akuntansi manajemen, grup kami akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making sebagai salah satu syarat untuk mata kuliah uh, akuntansi manajemen. Boleh next. Di grup H sendiri terdiri beberapa orang di kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Putra Gusti Anggara, ada Astrid Tia Melani, ada Faradila Nur Aziza, ada saya sendiri Giovanni Suharwan, ada Jen Florencia Agimat, ada Mentari Friska Livia, Nabila Ananda Putri, Koridoro Jatun, Shirley Sri Mulyani, dan Shelia Tiffany Anissa Effendi. Untuk pembahasan grup kami sendiri akan terbagi menjadi tiga pembahasan besar. Yang pertama adalah keputusan taktis, yang kedua adalah biaya relevan atau relevan cost, dan yang terakhir adalah keputusan membeli atau membuat. Salah satu kegunaan dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang dapat digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan. Contoh informasi yang dapat dihasilkan adalah informasi mengenai pendapatan dan juga biaya sebagai dasar bagi berbagai tindakan pengguna informasi tersebut. Namun demikian, tidak semua informasi biaya dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan. Salah satu contohnya, jika informasi yang dihasilkan adalah biaya yang sudah terjadi atau sunk cost, maka pengambilan keputusan bisa jadi salah. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengidentifikasi informasi biaya yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan oleh para pengguna informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang benar. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin kepada saudara Alvin. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Geo. Yang pertama di sini ada keputusan taktis. Keputusan taktis di sini atau tactical decision making merupakan pengambilan keputusan yang terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Contohnya seperti menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas yang menganggur dan meningkatkan laba untuk tahun ini. Jadi, beberapa keputusan taktis yang cenderung bersifat jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Di sini ada juga perbedaan keputusan taktis dan keputusan strategis. Yang pertama, keputusan taktis, pengambilan keputusan jangka pendek seperti keputusan menerima pesanan khusus, keputusan untuk membuat atau membeli, keputusan untuk meneruskan atau menghentikan sebuah segmen. Yang kedua ada keputusan strategis, pengambilan keputusan jangka panjang, seperti keputusan perluasan pelanggan baru dan juga keputusan pembuatan produk baru. Di sini perbedaannya hanya terdapat pada jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nabila. Di dalam keputusan taktis itu ada tujuan. Tujuan dari keseluruhan pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan perusahaan. Meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil, atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan taktis. Di dalam model ini terdapat proses pengambilan keputusan taktis. Yang pertama ada mengenali dan menemukan masalah. Misalnya, semua anggota tim manajemen meminta kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan. Luas ruangan yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun, masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh tambahan ruangan tersebut. Yang selanjutnya ada mengidentifikasikan setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, ada mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan atau tidak relevan, sehingga menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan.
Yang keempat, ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Jadi dia menghitung produksi secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. Misalnya, kualitas bahan baku, kendala sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga, dan lain-lain. Yang terakhir ada membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kamentari. Ada Sangkos. Sangkos itu adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dapat dipulihkan. Hal ini berbeda dengan biaya prospektif, yaitu biaya yang akan dihadapi perusahaan di masa depan, seperti biaya pembelian persediaan atau biaya bahan baku. Karena Sangkos tidak dapat diperoleh kembali, mereka tidak boleh dipertimbangkan ketika memutuskan untuk terus berinvestasi dalam proyek yang sedang berjalan. Itu tidak terkait keputusan karena tidak mempengaruhi proses pengembalian keputusan dan tidak memerlukan biaya tunai di masa depan. Untuk contohnya adalah biaya semu atau quasi cost, seperti biaya operasi yang tetap sama di dalam area produksi tertentu tetapi berubah ke tingkat konstan yang berbeda di luar area tersebut. Misalnya ketika perusahaan ingin memasuki pasar baru untuk produknya saat ini. Perusahaan memutuskan untuk menghabiskan 20 juta untuk riset pasar. Penelitian menunjukkan bahwa produk gagal di pasar baru. Perusahaan tidak melanjutkan ekspansi ke pasar baru dan akibatnya kehilangan 20 juta merugi. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Faradila. Untuk selanjutnya ada opportunity cost, merupakan keadaan di mana perusahaan kehilangan kesempatan dikarenakan perusahaan Opportunity cost dapat ditemukan pada perusahaan yang telah mencapai batas produksinya, namun mendapati pesanan baru dari seorang customer. Dalam keadaan tersebut, hanya terdapat dua pilihan, perusahaan yang merelakan pesanan yang selama ini dilayani atau memenuhi pesanan baru dengan mempertimbangkan margin kontribusi dari kedua pesanan tersebut. Opportunity cost dapat digunakan dalam memperhitungkan pada pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait keterbatasan atau sumber daya yang dimiliki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Jean. Terima kasih Faradila. Oke, selanjutnya ada relevant cost atau biaya relevansi. Definisi biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda antara alternatif yang ada. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Perbedaannya antara biaya relevan dari dua atau lebih alternatif disebut biaya diferensial atau differential cost. Biaya masa lalu tidak pernah menjadi biaya relevan, namun biaya masa lalu sering digunakan untuk memprediksi jumlah biaya masa depan. Apa saja sih syarat menjadi relevan? Suatu biaya harus merupakan biaya masa depan dan harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lain. Jika biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan, disebut biaya tidak relevan. Oke, dalam hal ini, tugas manajer adalah membandingkan biaya sebuah alternatif dengan biaya alternatif lainnya. Keputusan paling menguntungkan adalah alternatif dengan beban yang paling rendah. Oke, ini merupakan ilustrasi dari biaya relevan. Seperti contoh, biaya relevan itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Karena apa? Karena biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan. Dan biaya ini berbeda pada setiap alternatif. Yang kedua, contoh biaya masa lalu yang tidak relevan, yaitu penyusutan. Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan.
Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif. Dan oleh karena itu, maka tidak relevan. Yang ketiga adalah biaya masa depan yang tidak relevan. Ini pentingnya pengidentifikasian alokasi biaya tetap umum yang secara tepat dapat diklasifikasikan sebagai tidak relevan karena setiap pilihan biasanya tidak memengaruhi tingkat biaya. Pengaruh satu-satunya adalah relokasi biaya tetap umum tersebut ke objek atau segmen yang biayanya lebih sedikit. Ada contohnya seperti biaya sewa. Walaupun sewa merupakan biaya masa depan, tetapi jumlah biaya sewa di setiap alternatif adalah sama. Selanjutnya adalah relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Perhitungan biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan dibandingkan dengan biaya tetap. Biasanya biaya variabel adalah relevan, sementara biaya tetap tidak. Namun, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan non-unit. Kuncinya adalah perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Ada dua jenis perilaku biaya, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Untuk sumber daya fleksibel dikategorikan jika permintaan akan suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut biaya variabel. Kuncinya yaitu sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Kemudian untuk sumber daya terikat, dibeli sebelum digunakan. Oleh karena itu, mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan memengaruhi pembuatan keputusan taktis. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Adapun kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja yang dibayar per jam. Contoh aplikasi atau penerapan biaya relevan yaitu yang pertama keputusan untuk membuat atau membeli komponen, yang kedua meneruskan atau menghentikan segmen atau lini produk, yang ketiga menerima pesanan khusus di bawah harga normal, yang keempat memproses produk gabungan lebih jauh atau menjualnya pada titik pemisahan. Keputusan-keputusan di atas tentu masih dapat ditambah lagi. Namun, sebagian besar prinsip pengambilan keputusan serupa berlaku untuk berbagai masalah. Adapun contoh dari keputusan membeli atau memproduksi sendiri akan disampaikan oleh Shirley. Terima kasih Kak Astrid. Untuk selanjutnya ada keputusan membeli atau memproduksi sendiri. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Pemilihan keputusan ini harus menganalisis biaya-biaya yang akan terjadi atau biaya relevan di antara keputusan membuat atau membeli. Keputusan yang tepat yang dapat diambil manajer adalah memproduksi sendiri karena mendapatkan laba diferensial yang lebih tinggi dibandingkan membeli dari luar serta dapat menghemat biaya. Selanjutnya ada contoh soal. Swasey Manufacturing merupakan produsen printer. Dalam membuat produknya selama ini komponen elektronik di mesin printernya dibuat sendiri. Dalam setahun, Swasey akan mengganti untuk printer lain dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan. Pada tahun mendatang, Swasey harus tetap memproduksi 10 unit komponen tersebut untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Data produksi untuk biaya 10.000 unit komponen yaitu sewa peralatan ada total biaya $12.000, penyusutan peralatan $2.000, bahan baku langsung $10.000, tenaga kerja langsung $20.000, bahan baku langsung $8.000,
overhead variabel $30.000, untuk totalnya ada $80.000. Di sisi lain, swasey telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen yang akan membuat komponen swasey dengan harga $4,75 per unit. Data lain yang diperoleh yaitu pertama, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata produksi komponen tersebut hanya 5.000 unit komponen dan tidak ada alternatif penggunaan untuk bahan baku tersebut. Yang kedua, biaya overhead variabel dibebankan pada komponen elektronik sebesar $0,4 per dolar tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead tetap umum pabrik adalah $1 juta dan dibebankan pada produk berdasarkan luas ruangan yang dapat digunakan oleh setiap produk. Produk komponen menempati 6.000 dari 200.000 kaki persegi. Dengan demikian, biaya overhead umum yang dapat dialokasikan untuk komponen elektronik adalah 6.000 atau sebesar $30.000. Yang keempat, sebagian peralatan disewa dan sebagian lagi dibeli. Peralatan sewa dapat dikembalikan kapan saja dan dikembalikan tanpa denda. Yang kelima, penyusutan mesin khusus belum selesai pada akhir tahun berjalan, namun perusahaan berencana membuangnya karena mesin tersebut tidak dapat dijual. Dan yang terakhir, jika perusahaan membeli dari pihak eksternal, akan ada biaya tambahan tenaga kerja paruh waktu sebesar $8.500. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Celia. Baik, terima kasih atas Kak Sherly untuk penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari contoh soal sebelumnya. Di sini dalam hal ini konsep biaya relevan sangat berguna untuk analisis jangka pendek, proses mengidentifikasi biaya yang relevan, total biaya yang relevan, dan membuat pilihan dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif utama. Melihat biaya yang terkait dengan produksi 10.000 komponen tersebut, biaya full absorption dihitung sebagai berikut. Di sini ada sewa peralatan, yang total biayanya yaitu $12.000, dan biaya per unitnya $1,2. Penyusutan peralatan 2.000, biaya per unitnya 0,2. Ada bahan baku langsung 10.000. Setelah itu ada biaya per unitnya 1. Tenaga kerja langsung 20.000, biaya per unitnya 2. Overhead variable 8.000 dan biaya per unitnya 0,8. Dan ada overhead tetap umum 30.000 dengan biaya per unitnya 3. Setelah itu total dari sewa peralatan, penyusutan peralatan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variable, dan juga overhead tetap umum, yaitu dari total biayanya keseluruhan ini dijumlahkan sehingga mendapatkan total sebesar $82.000. Setelah itu biaya per unitnya juga sama, ini kita jumlahkan dari atas tabel sampai ke bawah, itu menghasilkan $8,2. Lanjut. Di sini ada contoh tabel yang mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan antara keputusan membuat dan membeli. Yang pertama itu ada sewa peralatan, yang mana ini termasuk biaya relevan, karena itu adalah dengan membuat sendiri. Perusahaan harus menggunakan biaya sewa peralatan ini, dan jika membeli, perusahaan tidak akan memerlukan biaya sewa. Yang kedua ada penyusutan peralatan, ini tidak termasuk ke dalam biaya relevan, karena perusahaan baik membuat sendiri atau membeli dari pihak lain akan tetap mengeluarkan biaya, karena biaya ini merupakan biaya tertanam atau sunk cost. Yang ketiga ada bahan baku langsung, yang masuk ke dalam biaya relevan, yaitu karena membuat sendiri, perusahaan akan membeli bahan baku langsung, namun perusahaan telah membeli untuk 10.000 unit komponen, padahal yang digunakan hanya 5.000 unit komponen, sehingga setengahnya lagi merupakan biaya tertanam. Yang keempat, ada tenaga kerja langsung, yang mana ini termasuk ke dalam biaya relevan, karena dengan membuat sendiri, perusahaan akan menggunakan tenaga kerja langsung. Yang kelima, ada overhead variable, yang mana ini juga termasuk ke dalam biaya relevan, karena membuat sendiri, perusahaan akan menggunakan biaya overhead variable. Yang terakhir adalah overhead tetap
umum. Ini tidak termasuk ke dalam biaya relevan karena biaya overhead tetap umum sebesar $3.000, $30.000 merupakan suatu alokasi biaya tetap umum yang akan dikeluarkan meskipun komponen dibeli secara internal. Selanjutnya juga ada yang menetapkan dan menghitung alternatif masing-masing biaya. Dari sewa peralatan ini ada alternatif membuat yaitu sebesar $12.000, sedangkan membelinya tidak ada. Jadi perbedaan biaya untuk membuatnya adalah $12.000. Bahan baku membuatnya adalah $5.000, membelinya tidak ada, perbedaannya adalah $5.000. Tenaga kerja langsung membuatnya adalah $20.000, membelinya tidak ada, perbedaan biayanya adalah $20.000. Overhead variabel membuat langsung 8.000, membeli tidak ada, perbedaannya adalah 8.000. Biaya pembelian membuatnya tidak ada, membelinya $475.000, perbedaannya adalah $470.000, yang mana ini termasuk ke dalam bukan debit ya, bukan ini karena dia tidak termasuk biaya relevan. Kemudian biaya tenaga kerja pak waktu itu tidak termasuk biaya relevan, yang mana totalnya yang mana makanya ada 8.500. Total keseluruhan untuk membuat ini adalah $45.000 dan membeli $56.000 serta perbedaan biaya membuatnya bertotal $11.000. Biaya per unitnya adalah $4,5, yang mana ini $45.000 itu dibagi dengan 10, yang untuk membeli $5,6, $56.000 dibagi dengan 10.000. Berdasarkan dari tabel ini, dapat dilihat bahwa komponen sendiri adalah $11.000, yaitu lebih murah dibandingkan membeli, sehingga tawaran dari pemasok harus ditolak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok H, untuk program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis untuk materi pertemuan 13, pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.